lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua adik-adik, apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya, pagi ini cuacanya sangat cerah, cuacanya adem. Terus kelas masih terbilang kondusif karena masih pagi. Jadi nanti semoga pada saat saya memberikan layanan kalian tetap kondusif. Oke, lanjut ya. Sebelumnya belum pernah kenal kan siapa saya? Belum pernah juga melihat wajah saya, melihat saya. Karena hari ini adalah hari pertama kalian berada di SMKN Negeri 22 Jakarta. Bener nggak ya SMKN Negeri 22 Jakarta? Oke, jadi kalian pada saat ini sedang memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disebut dengan biasanya MPLS itu dikenalkan atau dilakukan oleh bidang OSIS ya. Tapi untuk saat ini di kurikulum baru ini MPLS ini dikenalkan oleh kami sebagai guru BK. Seperti itu. Jadi nanti diadakan per kelas ya. Sama semua kelas yang lain juga diadakan oleh guru BK dan hari ini juga sedang dilaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi sebelum kita panjang-panjang, kita harus perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya adalah Aisyah Ramadan, biasa dipanggil Bapak Kai. Hai Bapak Kai. Jadi saya di sini menjadi guru BK baru 3 tahun ya, masih terbilang baru. Dan juga kalian di sini baru hari pertama. Iya Pak. Oke, baik adik-adik, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di SMKN Negeri 22 Jakarta dan selamat sudah bisa masuk ke dalam SMKN Negeri 22 Jakarta. Ya, jadi SMKN Negeri 22 Jakarta ini masih terbilang SMK favorit di kawasan Jakarta Timur. Ya, jadi kalian banyak sekali nih orang-orang yang pada pengen masuk di SMKN Negeri 22 Jakarta, tapi kalianlah pemenangnya seperti itu ya. Saya mau nanya, kalian semua di sini masuk SMKN Negeri 22 Jakarta berdasarkan keinginan kalian atau berdasarkan paksaan dari orang tua atau Semuanya. Jadi lebih banyak keinginan ya. Kita hanya 1 jam ya, 1 jam itu terhitung 45 menit. Jadi dalam 45 menit ke depan, kalian akan bersama saya dalam masa pengenalan lingkungan sekolah yang ada di SMKN Negeri 22 Jakarta ini. Jadi secara teori akan saya sampaikan apa sih SMKN Negeri 22 Jakarta, bagaimana sih konsepnya, apa saja sih peraturannya. Oke, baik adik-adik, kan tadinya saya sudah perkenalan. Jadi sekarang boleh dong saya perkenalan dengan kalian semua. Jadi saya akan melakukan absensi. Yang hadir kalian bilang hadir. Ya. Yang pertama yaitu Yulianti 2021. Saya boleh duduk Pak? Agustian Haji. Azra hadir. Alvan Bagas
Bimo, Katarina, Siti, Cinta, Dimas, Dina, Dwi, Dwi itu kan Dwi, Elizabeth, kok udah nggak hadir ya? Farah, Fatimah, Dika, Dina, Hadir. Dianita, Saya. Artina, Halima, Hadir. Halifah, Hadir. Anum, Hadir. Henry, Insan, Angesti, Tidak ada. Muklasin, Nanda, Naufal, Najwa, Tidak hadir. Nita, udah tadi. Pascalina, Hadir. Delta, Putri Yuliana, Sasha, Hadir. Faiza, Tiara, Saya. siapa namanya? Lagi? Yasita, Hadir. Yuda, Hadir. Yulianti, Syifa Maulana, Syifa. Hadir, Pak. Baik, terima kasih ya absensi. Untuk ketua kelas belum dibentuk ya? Belum. Kalian sudah tahu wali kelas kalian siapa? Belum. Jadi nanti mungkin setelah ada FLS ini, wali kelas kalian akan masuk ke dalam kelas. Mungkin nanti kalian akan ingatkan ya untuk penentuan ketua kelas. Siapa namanya? Oke, ya adik-adik saya lanjutkan ya. Jadi kita di sini akan melakukan layanan orientasi. Ya. Jadi layanan orientasi itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi saya mau tanya, sekarang kalian berada di mana nih? Kelas. Kelas berapa? 10. Jadi kalian kelas berapa? BDP. BDP artinya apa? Bisnis. Ya, pintar. Oke, jadi di sini kita akan melaksanakan salah satu layanan orientasi yang berjudul atau bertopik pengenalan lingkungan sekolah melalui wawasan biata Mandala. Tahu nggak wawasan biata Mandala? Tahu. Nah, saya jelaskan melalui ini PPT-nya bisa ya? Bisa. Mengapa sih kita perlu mengetahui lingkungan sekolah ini? Karena kalian akan selama 3 tahun ke depan akan berada di sekolah ini, berada di dalam kelas ini, aturan dan tata tertib kalian perlu tahu, lalu bagaimana konsep sekolah ini juga kalian perlu tahu. Nanti akan dijelaskan sedikit oleh saya dan selesai oleh wali kelas kalian. Jadi saya minta tolong sama kalian disimak poin-poinnya karena di situ ada beberapa materi yang sebelumnya kalian tidak tahu ya. Jadi untuk pembekalan kalian selama 3 tahun ke depan. Saya mau nanti kalian mau berinteraksi dengan saya. Jadi tidak yang mendengarkan kalian hanya paham tapi ternyata tidak paham. Saya sudah jelaskan berupa
untuk pemberian layanan. Karena di sini belum dibentuk ketua kelas, jadi saya minta tolong satu orang aja untuk memimpin pembacaan doa ya. Siapa yang bersedia? Haji Pak Haji. Ya, boleh sampai ini langsung ini doa. Ya baik, mari teman-teman. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di doa berdoa selesai. Sebentar saya siapkan foto ini ya. Tadi dicoba bisa. Ini bisa kayak. Oh, berarti susah. Oh, kemana bisa? Tapi coba-coba dulu ya. Yura, kaca dong. Ke dalam. Master Dahlia. Bayu, sampai aku jatuh. Kenapa sih? Kesek gitu. Kalau aku sana, gue jadi nggak bisa bertangan-tangan. Kita semangatin Leisha. Oh iya, oh iya. Belakang aja. Tenang aja. Ada? Enggak. Nunggu ke arah sintas. Di tas dulu sih yang kemarin.
Terus ada yang mau laptop yang kayak gitu? Ada yang mau laptop yang kayak gitu? Karena sekarang laptop sekarang udah ada keluaran terbaru. Buka dulu kali buka dirinya. Ya teman-teman, ternyata ini nggak bisa ya fokusnya. Jadi saya boleh kirim ke kalian, nanti kalian baca. Kalian udah punya belum? Udah. Yang jawab belum, nggak masuk dulu berarti siap. Saya kirim ke Mbak ini ya. Nanti Mbaknya tolong saya. Ya Pak. Kelihatan nggak? Mama Bang tahu. Sudah masuk di grupnya? Jadi disimak aja ya. Ini karena ada kendala, jadi kalian bacanya melalui handphone. Tapi saya rasa tidak mengurangi pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik. Di slide pertama itu ada masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 22 Jakarta dengan judul wawasan Wiyata Mandala. Oke. Apa sih wawasan Wiyata Mandala? Bisa kita tolong dibaca apa dari apa arti wawasan? Apa saja yang bersedia? Ya boleh. Wawasan, apa itu wawasan? Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Oke. Jadi wawasan itu bisa kita singkat dengan ilmu ya. Jadi wawasan itu adalah ilmu. Selanjutnya adalah wiyata. Wiyata itu adalah pendidikan atau tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan kalian pada saat ini adalah SMK ya. Jadi sekolah menengah. Selanjutnya adalah Mandala. Mandala itu adalah suatu tempat atau suatu lingkungan yang mana tempatnya yaitu di sekolah SMKN Negeri 22 Jakarta. Jadi secara singkat paham ya apa itu wawasan Wiyata Mandala? Paham. Untuk pengertian secara umum, wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Ya. Selanjutnya adalah unsur wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama itu adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan dan sarana pendidikan tempat bertumbuhnya pada masyarakat dan mendukung warga sekitar. Unsur yang kedua adalah kepala sekolah, yang mana kepala sekolah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah guru dan orang tua. Jadi guru dan orang tua itu harus saling bekerja sama untuk mengemban tugas pendidikan kalian sebagai siswa. Selanjutnya adalah keseluruhan warga sekolah. Siapa saja seluruh warga sekolah itu? Ada yang tahu? Kepala sekolah. Kalian termasuk warga sekolah nggak? Ya. Jadi kita sebagai warga sekolah harus menjunjung tinggi aturan serta martabat dan citra sekolah. Selanjutnya adalah fungsi dari sekolah. Unsurnya dulu nih. Yang unsur kedua tadi adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah. Ya, untuk kepala sekolah kita nanti pada
saat kalian upacara dipimpin oleh kepala kalian, yaitu Ibu Dr. Andes Sri Afilan ya. Selanjutnya adalah guru dan orang tua. Guru di sekolah ini ada sekitar 25 orang termasuk saya. Jadi orang tua kalian di sekolah ini ada banyak ya. Jadi kalau di rumah orang tua kalian adalah ibu dan bapak kalian. Kalau di sekolah adalah kami sebagai guru adalah orang tua kalian. Gitu. Nah, antara guru dan orang tua kalian itu harus saling pengertian, harus saling bekerja sama untuk mengemban tugas pendidikan atau menjadi hubungan yang serasi demi masa depan kalian. Seperti itu. Lalu di slide berikutnya adalah fungsi sekolah. Ya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan kepada siapa? Kepada kalian sebagai siswa. Selanjutnya, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar dan mengajar untuk membina dan mengembangkan satu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kalian sebagai siswa, sekolah ini sangat berfungsi untuk ilmu pengetahuan kalian. Ya, jadi tidak hanya siswa, seluruh warga sekolah pun yang kalian sudah disebutkan, ya, belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi saya juga sebagai guru tetap belajar, kalian sebagai murid juga tetap belajar. Selanjutnya yang kedua adalah pandangan hidup atau kepribadian. Ya. Untuk mengubah pandangan dan kepribadian kalian, yang tadinya kalian tidak memiliki pribadi atau pandangan hidup yang positif, jadi kami bantu untuk memiliki pandangan hidup yang positif untuk depannya. Ya. Selanjutnya adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Ya. Jadi kita warga sekolah, termasuk kalian, saya sebagai manusia, lalu sekolah yang menjadi lingkungannya. Maksudnya adalah kita memiliki hubungan yang mana harus bertimbal balik atau saling berhubungan erat dengan sekolah, yang mana saya juga menjunjung tinggi atas nama sekolah, kalian juga perlu menjunjung tinggi atas nama sekolah. Selanjutnya adalah kemampuan berkarya. Nah, untuk berkarya ini tidak mengenal usia ya, baik anak-anak, remaja, orang tua, dewasa, tetap harus memiliki berkarya. Berkarya itu adalah hal yang fungsional. Apalagi kita di dalam sekolah dan masanya kalian berada di sekolah, waktunya lah kalian menanam dan menumbuhkan kemampuan kita untuk berkarya. Oke? Oke. Jadi fungsi sekolah secara umum adalah sebagai tempat masyarakat belajar. Tidak hanya kalian sebagai siswa, keseluruhan atau masyarakat di dalam sekolah pun perlu memiliki atau melakukan kegiatan pembelajaran. Di slide berikutnya adalah ciri-ciri sekolah. Ya, sekolah SMKN Negeri 22 Jakarta menerapkan ciri-ciri sekolah sebagaimana yang pertama ada guru, ada siswa. Timbulnya proses belajar dan mengajar yang tertib, guru wajib hadir dan kalian sebagai siswa juga wajib hadir demi timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Nah, nanti ke depannya kalian bila mana tidak ada guru yang hadir di dalam kelas, wajib dipanggil ya. Iya. Jangan didiamkan. Siapa tahu guru tersebut lupa atau dia tidak bisa masuk ke dalam kelas. Tapi kan seru Pak kalau kosong kelasnya. Gitu ya. Iya. Free gitu Pak, free. Kalau gurunya nggak mau aja? Itu bisa ngadu ke guru BK. Nanti guru BK bisa menindaklanjuti. Kitanya udah yang ngambek kalau gurunya ngambek nih nggak minta dibujuk Pak. Please gitu. Antepin aja. Nggak dikasih minum Pak. Selanjutnya adalah tercapainya masyarakat yang sadar. Jadi mau belajar dan bekerja keras. Kalian mau belajar nggak? Mau. Mau bekerja keras? Mau. Jadi kembali lagi kalian itu adalah wajib belajar. Ya, jadi seluruh masyarakat sekolah ini harus ada akan tugasnya dalam belajar dan bertanggung jawab atas pencapaian kita seperti itu. Ganteng banget sih Bapak hari ini. Selanjutnya yang paling utama itu adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Ya, jadi
Jadi SNMPTN Negeri 22 Jakarta sangat menjunjung tinggi negara kita. Kiblat pendidikan kita ada pada di negara kita, yaitu di Indonesia. Jadi sangat penting bagi kita menerapkan sekolah sebagaimana manusia Indonesia seutuhnya, wajib berlandaskan undang-undang dan berdasarkan Pancasila. Di slide berikutnya adalah prinsip sekolah yang menerapkan wawasan Wiyata Mandala seperti sekolah kita. Ya, sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumbuh pada masyarakat, juga harus mencegah masuknya paham, sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak ya dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi serta perbedaan paham politik. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan apa itu ras teman-teman kita, suku teman-teman kita, tingkat ekonomi teman-teman kita. Ya, sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dan dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga harus menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya dan warga sekolah, serta mampu mencegah yang kurang beruntung, mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah kita memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Ya, dalam hal ini sekolah kita seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda. Namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua. Jadi sekolah atau kelas ini harus menjadi rumah kedua bagi kalian. Rumah pertama yaitu ada di rumah. Kalau di orang lain, Pak. Ya, jadi sekolah atau kelas ini harus menjadi rumah kedua. Jadi kalian harus nyaman ya, dalam memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup. Ya, jadi kalian mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar. Ya, di bawah bimbingan pendidik. Siapa bimbingan pendidik? Guru. Ya, bimbingan itu lebih dari sekedar pengajaran. Jadi sekarang kalian sedang melaksanakan bimbingan. Ya, dalam bimbingan peran pendidik berubah. Ya, dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, sedangkan seorang kakak atau sahabat. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan, mendapatkan transfer of knowledge, ya, jadi maupun dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan inteligensi, dan juga kemampuan fisik. Selanjutnya adalah sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Apa kalian sudah tahu bakat dan minat kalian? Belum. Oke, nanti ada di minggu keberapa kalian akan ada tes minat bakat. Siap ya? Siap. Itu akan membantu kalian dalam mengetahui minat kalian itu apa sih, bakat kalian itu ada di mana sih, seperti itu. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Ya, kalian juga perlu meningkatkan kemampuan intelektual, tapi selain itu kemampuan emosional maupun kemampuan lain yang harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Selanjutnya, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, ya. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, siap membantu kalian, ya, khususnya kalian nih yang pada beruntung masuk ke dalam SNMPTN Negeri 22 Jakarta. Karena sekolah kami sangat mengedepankan kemampuan inteligensi maupun di luar dari inteligensi. Oke, di slide berikutnya adalah penggunaan sekolah. Ya, sekolah tidak diperbolehkan sebagai tempat ajang promosi atau penjualan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Ya, selanjutnya sekolah merupakan lingkungan bebas rokok, ya. Jadi semua pihak manapun kalau misalnya kalian melihat ada yang merokok, kalian siram. Selanjutnya penyebaran aliran-aliran sesat yang tidak sesuai dengan undang-undang. Karena tadi saya bilang kita tetap berlandaskan pada undang-undang dan berdasarkan ideologi kita yaitu Pancasila. Selanjutnya tidak boleh sekolah untuk sebagai profesi
propaganda politik. Apa tuh Pak maksudnya? Propaganda politik itu seperti waktu itu ada pemilu, jadi kalian buat-buatan tentang ikut-ikutan gitu politik yang kalian anut masing-masing seperti itu. Ya, dan apapun hal yang menimbulkan hal negatif itu tidak diperkenankan. Selanjutnya bagaimana sih mewujudkan Wiyata Mandala di sekolah ini? Yang pertama adalah melaksanakan program yang telah disusun. Jadi kita juga harus tetap berpaku pada program yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Ya, jadi kita harus ikuti apa saja aturan yang ada di program yang telah disusun oleh sekolah. Selanjutnya menyelenggarakan musyawarah sekolah, melibatkan guru pendidik, OSIS. Di sini ada yang mau masuk OSIS nggak? Enggak. Kamu masuk OSIS? Sekolah Kak. Selanjutnya ada komite sekolah dan seluruh warga sekolah. Yang ketiga itu adalah menertibkan lingkungan sekolah, baik berbentuk perangkat keras, yaitu sarana dan prasarana. Jadi nanti kalian akan kalian kan belum tahu ya sarana dan prasarana yang di sekolah ini itu apa saja. Nanti kalian akan tahu di pertemuan berikutnya oleh OSIS. Ya. Selanjutnya ada perangkat lunak, ada peraturan, tata tertib, upacara dan organisasi lainnya termasuk ekstra Kurikuler. Belum tahu ya ekstra kurikuler itu apa? Belum. Maksudnya yang di sekolah ini belum. Oh, belum. Ada apa sih, Pak? Apa? Ada apa? Nanti akan ada GPRS School. Wih. Kasih tahu dong Pak dikit aja. Iya, Pak. Kasih spill dong beres tuh. Terus perempuan dong, Mas. Iya. Selanjutnya ada upaya. Seperti tadi kita sudah tahu bagaimana sih mewujudkan. Nah, sekarang upaya mewujudkan Wiyata Mandala. Yang pertama ada tahap preventif, yang mana upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Jadi tahap preventif ini masuknya ke dalam tahap preventif ya. Tahap preventif itu adalah tahap mencegah. Selanjutnya adalah tahap represif, respon, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar aturan dan tata tertib di sekolah. Oke, sekian dari poin-poin yang saya sudah bawakan. Selanjutnya apa sudah paham semua? Insyaallah. Jadi materi yang saya bawakan tadi berupa teori saja. Nanti di minggu kedepannya kalian akan praktik untuk mengetahui perangkat keras yang ada di sekolah ini, yaitu sarana dan prasarana. Jadi kalian akan saya bimbing, saya saya bimbing untuk mengetahui sarana dan prasarana sekolah yang ada di sekolah ini. Ya. Tidak ada pertanyaan? Cukup ya. Ada Pak. Begitu ya. Selanjutnya ada instrumen penilaian ya. Jadi setelah kalian mendengarkan apa tadi materi, saya minta tolong untuk kalian mengisi instrumen penilaian ya, yang mana ini akan berfungsi untuk penilaian segera. Jadi nanti setelah kalian mengisi ini tidak masuk di rapor, tidak masuk di penilaian apapun. Kalian akan ini akan jadi penilaian kalian. Ya. Jadi saya minta tolong isi ya. Kalian isi ya. Ini kayak udah kebagi semua kan? Udah. Oke, jadi saya kasih waktu kalian. Ini isinya cuma sebentar ya. Mungkin paling cuma 5 menit lah ya. Cukup ya 5 menit. Kalian 10 menit ya kalian isi. Gak buat PR aja Pak. Enggak. Kita masih ada waktu nih. Kurang lebih 15 menit. 15. Ya Pak. Kalian isi ya dan pakai semangat. Ya.
Pinjam pulpen dong. Risma nih gue. Oke, lembar instrumennya boleh dikumpulkan kembali ya. Terima kasih. Sudah? Apa Mbak bisa kerja itu sih? Udah semua? Udah Pak. Oke baik, jadi kalian sudah mengisi instrumen penilaian, ya itu untuk menilai kita semua dalam pembelajaran pada hari ini. Ya untuk itu saya rasa pertemuan kita pada hari ini cukup. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan mengetahui sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Kan? Jadi tidak ada yang mau bertanya. Cukup Pak. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih.